Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan di mata kuliah manajemen, masuk ke pembahasan sejarah, pemikiran, dan perkembangan teori di bidang manajemen. Ada beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, menetapkan persyaratan tertentu dalam pengangkatan dan pemanfaatan SDM. Dan yang terakhir, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Itu termasuk dalam teori manajemennya. Ada beberapa tokoh perintis manajemen ilmiah: Robert Owen, Charles Babbage, Frederick W. Taylor, Henry L. James, Frank B. Lillian, and Lillian Gilbert, dan Harrington Emerson. Robert Owen merupakan manajer pabrik pemintalan di Scotland, memiliki ide dan gagasan pengurangan standar kerja dari 13 jam menjadi 10 jam, tidak memperkerjakan anak-anak di bawah umur dengan pembatasan usia minimal 10 tahun, pembukaan toko-toko semacam koperasi karyawan di lingkungan perusahaan untuk memberikan pelayanan kebutuhan para karyawan dengan harga yang lebih murah. Charles Babbage merupakan perintis manajemen ilmiah yang mempelopori prosedur kerja standar operating procedure untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan. Merumuskan cara kerja yang paling efisien dan dapat meminimalisasi pengeluaran biaya dan menganjurkan melaksanakan pembagian spesialisasi pekerjaan bagi para karyawan sehingga setiap karyawan akan diarahkan dan dididik dengan satu keterampilan khusus dan kelak karyawan tersebut akan diserahi tanggung jawab pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan spesialisasinya. Frederick Taylor merupakan manajer produksi pada Midvale Steel Amerika yang dianggap sebagai bapak manajemen sains. Idenya sistem upah diferensial, di mana pengupahan yang berdasarkan kecepatan dan produktivitas kerja karyawan. Taylor menyatakan bahwa antara waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikorelasikan dengan upah yang akan diterima. Semakin cepat dan tinggi prestasi dalam menyelesaikan pekerjaan, maka akan semakin tinggi pula upahnya. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan penelitian time and motion studies. Henry L. James adalah rekan kerja dari Taylor di perusahaan Midvale Steel USA, di mana dia memiliki ide yang memfokuskan pada upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kerja dengan rangsangan upah dan insentif. Idenya adalah menyusun satu bagan sebagai alat untuk membandingkan pelaksanaan satu pekerjaan dengan standar atau tujuan yang ditetapkan. Dia menolak teori Taylor tentang sistem upah diferensial. Menurutnya, pekerja yang mampu mendapatkan target output sesuai standar yang telah ditetapkanlah yang berhak mendapatkan bonus. Mengembangkan gagasan Owen dengan membuat metode penilaian pencatatan hasil prestasi kerja karyawan. Frank dan Lillian Gilbert merupakan sepasang suami istri yang menjadi murid dari Taylor dalam pengembangan penelitian motion study. Mereka meneliti tentang hubungan antara gerakan dan kelelahan dalam pekerjaan. Menurutnya antara gerakan dan kelelahan saling berkaitan sehingga perlu dibakukan alur urutan gerakan dan aktivitas kerja yang efektif dan efisien untuk mengurangi kelelahan dan mempercepat proses penyelesaian kerja. Ide program pengembangan karyawan yang lebih ditekankan pada keterlibatan aktif dari objek karyawan atau pelakunya. Harrington Emerson mengamati bahwa penyakit akut yang biasa mengacu pada kelancaran sistem manajemen dalam satu industri adalah pemborosan atau inefisiensi. Oleh karena itu, dia mencetuskan ide
berupa 12 prinsip, yaitu perumusan tujuan perusahaan, kegiatannya harus dilakukan terencana dan masuk akal, tersedianya staf yang cakap dan handal, terciptanya disiplin, pemberian jasa atau balas jasa yang adil dan transparan, pelaporan yang tepat, pemberian instruksi, perencanaan dan urutan kerja, ditetapkannya standar waktu, metode kerja dan schedule, ditetapkannya standar kondisi dan standar operasi, disusun instruksi tertulis yang praktis dan standar penetapan balas jasa, kompensasi, serta insentif. Sumbangan teori manajemen ilmiah diakui banyak memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, spesialisasi pekerjaan, dan berbagai teknik efisiensi manajemen lainnya. Ada keterbatasan dalam teori manajemen ilmiah, sehingga perlu pengaplikasian teori manajemen ilmiah yang terkadang justru merugikan kelancaran sistem manajemen itu sendiri. Misalnya, upaya meningkatkan produktivitas dengan penerapan teknologi baru dalam prakteknya akan mengurangi skala penggunaan tenaga kerja dan menyebabkan karyawan stres, frustasi karena peranannya digantikan oleh mesin atau komputer. Tenaga kerja SDM sebagai salah satu faktor produksi kurang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan keutuhan sosial dan personalitinya. Teori organisasi klasik dipelopori oleh Henry Fayol dan James Money. Henry Fayol merupakan insinyur yang menjabat direktur perusahaan pertambangan, sementara James Money merupakan ekonom yang menguatkan ide prinsip kaidah manajemen. Teori organisasi aliran manajemen klasik yang dipelopori Henry Fayol mengklasifikasikan bagian-bagian manajemen yang terdiri atas technical, komersial, finansial, security, akuntansi, dan manajemen. Menurut teori organisasi klasik, technical merupakan kegiatan memproduksi satu barang, komersial merupakan kegiatan membeli barang material yang dibutuhkan dan menjualnya produk hasil yang dihasilkan. Finansial, kegiatan pembelanjaan. Security, kegiatan untuk menjaga keamanan. Accounting, meliputi kegiatan pencatatan, penghitungan, kalkulasi biaya, dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, manajerial, merupakan tugas-tugas yang sering menjadi fungsi seorang manajer, yaitu planning, organizing, coordinating, dan commanding, serta controlling. Adapun fungsi dan tugas manajemen atau manajer, yang pertama planning, merupakan kegiatan perencanaan, organizing, merupakan aktivitas pengorganisasian, coordinating, aktivitas mengkoordinasikan seluruh kegiatan agar pekerjaan dapat berjalan dengan tertib. Directing, kegiatan memberikan pengarahan kepada karyawan agar bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Commanding, kegiatan memimpin atau leading yang memberikan instruksi dan memotivasi bawahan. Dan yang terakhir, controlling, mengendalikan seluruh aktivitas kegiatan agar dapat dijalankan dengan tertib dan lancar. Azas-azas umum dalam manajemen menurut Henry Fayol. Pertama, division of work. Yang kedua, authority, responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, suborganisasi secara individual yang tertarik untuk mengetahui arahan secara umum. Remunerasi, controlling, rantai skala, asas keteraturan, asas keadilan, stabilitas, penguasaan personalia, inisiatif, dan spirit kebersamaan dalam tim. Menurut Money, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen yang pertama koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip staff. Pendekatan yang dilakukan dalam teori hubungan antar manusia menitikberatkan pada pendekatan psikologis terhadap bawahan, yakni dengan mengetahui perilaku individu dari para karyawan dan perilaku kelompok karyawan sebagai satu human relation group yang berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Perintis teori hubungan antar manusia menurut Elton Mayo
yang meneliti hubungan antara faktor-faktor fiskal dan moneter serta sosial terhadap produktivitas kerja menjelaskan bahwa faktor fiskal dan moneter bukan merupakan determinan tunggal dari produktivitas, sebab manusia bukanlah makhluk ekonoteknikal, namun merupakan satu dimensi rasio emosional. Oleh karena itu, kelompok sosial akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan produktivitas kerja karyawan. Teori behavioral science ini ditandai dengan munculnya pandangan mengenai perilaku individu, kelompok sosial, dan perilaku organisasi. Tokoh-tokohnya seperti Abraham Maslow, McGregor, Frederick Herzberg, Robert Black, Norton, Francis Likert, dan Fiedler. Para tokoh tersebut mengembangkan adanya hierarki kebutuhan, pencetus tentang teori X dan Y dari McGregor, sementara Frederick tentang teori motivasi dan teori dua faktor. Robert Black dan Morton membahas 5 gaya kepemimpinan dengan kondisi manajerial, dan Likert meneliti tentang 4 sistem manajemen. Lalu Frieder menyarankan pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan. Stressing point dari teori behavioral science adalah unsur manusia, organisasi perusahaan yang harus menciptakan iklim kerja yang memberikan kesempatan pada karyawan yang dapat memuaskan kebutuhan psikologis mereka sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, komitmen organisasi yang dapat dikembangkan melalui partisipasi keterlibatan seluruh karyawan. Perkembangan teori pemikiran manajemen sejak semula tumbuh dan berkembang dilandasi oleh kondisi lingkungan yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, penerapan dan aplikasi teori pemikiran manajemen pada dimensi waktu dan tempat berbeda dilakukan secara lintas sektoral antara teori-teori yang ada menuju konsep manajemen secara terintegrasi, adaptif, dan saling melengkapi serta menyempurnakan. Kalau kita melihat model manajemen Rasulullah SAW, di sini kita pahami bahwa pentingnya manajemen itu berbasis akidah atau tauhid, ibadah, al-falah, dan khalifah, di mana di dalamnya mengandung unsur iman dan takwa. Dalam ibadah memahami fardu ain dan fardu kifayah, lalu di sisi lain kekhalifahan berkaitan dengan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah yang tentunya untuk menggapai al-falah, kesejahteraan, dan sinergi bersama. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.